Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir dengan hidup kita? Alasannya sederhana, karena kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita tidak mengetahui apa alasan di balik kelahiran kita ke dunia. Dan di sisi lain, selama bertahun-tahun kita hidup di dunia ini, hari demi hari yang kita jalani, bulan demi bulan yang kita lalui, dan tahun demi tahun yang kita lewati, kita selalu hidup berdasarkan dengan standar yang tidak pernah kita buat sendiri. Kita selalu hidup berdasarkan standar yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Kita melihat apa yang ditawarkan oleh dunia ini, kita melihat apa yang dicapai oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, lalu kita menetapkan standar berdasarkan apa yang kita lihat dan juga alami tersebut. Tapi sayangnya, semua yang kita lihat dan juga rekam tersebut tidaklah pernah diciptakan sebagai standar untuk kita. Tidak pernah diciptakan untuk menjadi tujuan hidup kita. Maka disinilah yang kemudian melahirkan yang namanya ekspektasi. Kita melihat orang lain mencapai kesuksesan. Kita melihat orang lain mencapai sebuah kebahagiaan. Lalu pada akhirnya, kita menetapkan kesuksesan dan juga kebahagiaan yang telah berhasil oleh orang lain capai tersebut sebagai tujuan hidup kita. Dan ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang kita alami, disitulah kemudian kita mengalami kekecewaan. Kita bingung, apalagi yang harus kita lakukan. Sementara mungkin kita sudah melakukan segalanya. Kita sudah mencoba semuanya. Nah, maka di sini, di titik ini, yang kita perlukan itu hanya satu. Bukan mencari-cari apa yang salah dengan hidup kita, bukan menerka-nerka apa yang kemudian seharusnya kita lakukan, tapi bertanya. Bertanyalah pada Dia yang mengutus kita untuk hadir di dunia ini mengenai apa yang sebenarnya sedang Ia rencanakan. Karena hanya Dialah satu-satunya zat yang paling mengetahui tentang diri ini. Bukan pikiran kita, bukan juga perasaan kita. Karena ini semua hanyalah casing, ini semua hanyalah wadah. Wadah untuk Ia bisa memanifestasikan kehendaknya dan memancarkan cahayanya ke dunia. Dan langkah pertama untuk kita bisa mulai bertanya kepadanya adalah dengan menerima terlebih dahulu seluruh kegelisahan dan juga kebingungan yang saat ini kita rasakan. Sadari bahwa kebingungan ini datangnya bukan dari Dia. Kebingungan ini datang karena kita tidak pernah bertanya kepadanya. Maka begitu kita menerima realitas kita menyadari kebingungan-kebingungan dan juga kegalauan kita, disitulah pada akhirnya kita bisa menutup gap ekspektasi yang tadinya kita ciptakan. Kita bisa meleburkan ekspektasi kita terhadap realita yang saat ini sedang kita alami. Dan pada saat itu terjadi, disitulah kemudian kita baru akan bisa merasakan bimbingannya. Kita baru akan bisa merasakan suaranya yang berbisik melalui hati kita. Maka sekarang, mulailah untuk aktif melibatkannya dalam setiap fase hidup yang kita alami. Bertanyalah kepadanya. Utarakan semua kebingungan, semua kegelisahan, semua ketakutan yang terdapat di dalam diri kita ini hanya kepadanya. Karena sebenarnya, Dia sudah selalu hadir dan juga mendampingi kita dalam setiap hembusan nafas kita. Hanya saja kita yang kadang tidak menyadari kehadirannya.